Halo sahabat YouTube channel, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum lanjut di video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video dari kami dan ikut meramaikannya. Baik pemirsa, kali ini kita berada tepatnya di komplek pesanggrahan Gua Siluman, terletak di wilayah Wonocatur, tepatnya di Jalan Wonocatur, Karangbendo, Banguntapan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gua Siluman ini sebenarnya merupakan tempat peristirahatan atau pesanggrahan peninggalan zaman Sultan Hamengkubuwono II. Bangunan ini dibuat sekitar tahun 1800-an ya. Bangunan ini cukup tua ya, sekitar 220 tahun usianya. Dan bangunan ini salah satu peninggalan di masa Kerajaan Yogyakarta, pemirsa. Disebut gua karena di dalam tembok bangunan ini ada banyak lorong dan kamar-kamar peristirahatan keluarga raja. Dari atas bangunan ini di kanan kiri ada tempat untuk turun menuju ke bangunan utama yang ada di bawah yang dinamakan Gua Siluman, pemirsa. Tempat ini disebut dalam sebuah satu tembang mocopat yang berkisah tentang kemajuan yang diraih selama pemerintahan Hamengkubuwono II di Yogyakarta. Tembang mocopat yang memuat tentang bangunan ini mengatakan nama bangunan ini adalah Gua Siluman. Namun di papan nama depan ditulis Gua Siluman karena masyarakat setempat sudah akrab dengan sebutan Gua Siluman. Nah pemirsa, antara seluman dan siluman itu sangatlah beda jauh ya. Kalau siluman itu berkaitan dengan makhluk gaib, sedangkan nama seluman dalam bahasa Jawa yang lain itu adalah nyilem atau berendam, karena di tempat ini khusus yang untuk pemandian itu ada tangga ke bawah untuk badan berendam atau badan kita nyilem ke bawah seperti itu. Karena adanya nama seluman untuk nyilem, untuk berendam, maka tempat ini sering dijadikan untuk bersemedi nyilem. Karena bangunan ini untuk tempat peristirahatan dan ditambah dengan dikuatnya nama seluman, menjadikan sebuah kepercayaan masyarakat bahwasanya tidak menutup kemungkinan Sri Sultan Hamengkubuwono II itu juga melakukan tapa atau bersemedi di sini. Dan dengan kerabat-kerabatnya di masa yang lampau. Oleh pelaku kebatinan, tapa nyilem atau berendam itu juga sering disebut sebagai topo kungkung, itu seperti itu. Terlepas dari sisi mistisnya, bagi saya pribadi pemirsa sahabat YouTube, saya lebih suka tentang sejarah bangunan ini, dimana di era itu seorang raja membangun bangunan ini begitu megah ya. Kita berada di tempat ini seperti kita dibawa kembali ke masa lampau,
di mana waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono II ini sedang menjabat. Dengan adanya bangunan ini, peninggalan dari beliau, kita diingatkan tentang perjalanan beliau, perjuangan beliau di masa itu ketika beliau menolak atau tidak sejalan dengan pemerintahan VOC, sehingga beliau dimusuhi oleh pihak VOC atau Belanda dan Inggris, sehingga beliau harus diturunkan jabatannya dan diasingkan. Lalu beliau dikembalikan lagi di Jogja untuk menjabat kedua kalinya. Pesan dari bangunan ini yang tak kalah penting adalah tentang perjuangan leluhur kita dalam mempertahankan tanah air dari penjajah dan memakmurkan tanah air kita ini adalah sebagai inspirasi kita agar tetap melestarikan perjuangan beliau-beliau di masa sekarang untuk terus menjaga tanah air dan kota kita agar tetap lestari dan makmur, dan untuk mengajarkan tentang budaya dan mengajarkan kita tentang sifat gigih, tekad yang kuat namun juga didasari rasa welas asih. Yang tidak kalah penting juga tentang mengolah batin, agar kita mendapat ketenangan di dalam jiwa, raga, dan pikiran kita. Mengajarkan juga tentang lembah manah, guyub rukun, dan gotong royong. Begitu banyak pesan-pesan dari bangunan-bangunan yang bersejarah yang ditinggalkan leluhur-leluhur kita, pemirsa, agar kita tetap mencintai mereka dan mengingat mereka. Maka dengan cara kita mendatangi napak tilas bangunan atau tempat-tempat lain yang memiliki nilai sejarah tinggi, maka kita akan mengerti begitu besar jasa mereka kepada kita. Dan yang jangan sampai ketinggalan adalah kita doakan mereka. Doa kita kepada mereka itu sebagai wujud hormat kita dalam menghargai perjuangan mereka, pemirsa. Baik pemirsa sahabat YouTube channel, mungkin ini sedikit ulasan dari kami tentang bangunan yang bersejarah ini, dengan nama yang diberikan masyarakat adalah Gua Siluman, dan nama yang berada di dalam tembang Mojopat adalah Gua Seluman, yang tepatnya ada di daerah Potorono. Semoga video ini dan sedikit ulasan dari kami ini bisa bermanfaat untuk pemirsa. Dan yang tidak lupa kami doakan untuk semua sahabat YouTube channel dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, agar kita bisa berjumpa lagi di video kita yang berikutnya ya. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa lagi.